Shalom, saudara yang kasih. Shalom. Khotbah saya hari ini saya beri judul Pintu Gerbang Surga. Apa maksudnya? Untuk itu kita harus melihat lebih dahulu mimpi Yakub di Bethel. Ini ayatnya, Kejadian 28 ayat 10 sampai 17. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah dia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat kau berbaring ini aku berikan padamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Kita tahu kisahnya, saudara. Pada suatu ketika Ishak, ayah dari Yakub, memanggil Yakub dan menyuruh Yakub untuk pergi ke Haran, ke rumah pamannya Laban. Untuk apa? Untuk mencari calon istri bagi Yakub. Karena Ishak tidak mau Yakub menikah dengan wanita-wanita Kanaan, tempat di mana mereka tinggal. Menurut perintah ayahnya, Yakub pergi ke Haran. Tapi di tengah jalan matahari mulai terbenam, sehingga Yakub bermalam di suatu tempat. Dan ketika dia tidur, dia bermimpi. Dia melihat ada sebuah tangga dari bumi, ujungnya sampai ke langit. Dan dia melihat banyak malaikat Tuhan hilir mudik di tangga itu. Lalu dia melihat Allah berdiri sampingnya dan berfirman. Kita baca tadi, memberikan janji-janji. Dan ketika Yakub bangun dari tidurnya, dia berkata, wow, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini sungguh adalah rumah Allah. Ini adalah pintu gerbang surga. Saudara yang kekasih, kisah ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena janji Allah kepada Yakub itu juga merupakan janji Allah pada kita. Katakan janji Allah pada saya. Saudara, Rasul Paulus menuliskan dalam kitab Galatia, barang siapa menjadi milik Kristus, siapa milik Kristus di sini? Oh iya, kita semua. Dia adalah keturunan Abraham. Maksudnya keturunan Abraham secara rohani. Dan berhak menerima janji-janji Allah. Ini luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi siapa menjadi miliknya Yesus Kristus, angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, saya keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji-janji Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Luar biasa. Kita yang bukan orang Ibrani, bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Kita juga keturunan Abraham secara rohani dan berhak menerima janji-janji Allah. Setiap perjanjian Allah dalam Alkitab itu adalah milik kita. Setiap perjanjian dalam Alkitab, setiap pasal ayat baris ku punya, ku berharap cintanya Allah. Setiap perjanjian Allah ku punya. Yang punya janji-janji Allah, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Apa janji Tuhan kepada Yakub? Pertama, diberkati dan menjadi berkat. Kita lihat ayat 13 dan 14. Yang di highlight saja, saudara. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu. Tuhan berjanji pada Yakub bahwa tanah di mana Yakub berbaring akan diberikan pada Yakub dan keturunannya. Dan juga keturunan Yakub akan berkembang ke timur, barat, utara, selatan. Luar biasa. Dan bukan hanya itu. Dikatakan di dalam ayat 14. Olehmu dan keturunanmu, semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Oleh Yakub dan keturunannya, semua kaum di bumi, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat.
Nomor satu, melalui Yesus Kristus, keturunan Abraham secara jasmani. Kita saudara semua, kita semua diberkati oleh Tuhan, diangkat jadi anak Allah melalui keturunan Yakub secara rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus, suku Yehuda. Juga saudara, banyak barang-barang di dunia ini yang dibuat, diciptakan oleh orang-orang Yahudi. Saudara, mereka ini luar biasa, menjadi berkat. Ya, nomor satu, keselamatan melalui Kristus Yesus. Nomor dua, berbagai barang, benda-benda di bumi ini banyak sekali yang dibuat oleh keturunan Yakub, luar biasa. Diberkati dan menjadi berkat. Ya saudara dan saya yakin kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Tapi kalau diberkati jangan untuk diri sendiri saja saudara, tapi juga berkati orang lain. Kedua, apa janjinya? Disertai dan dilindungi. Ayat 15a. Aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau, kata Tuhan. Saudara, kalau kita disertai orang yang berpangkat tinggi, ya presiden, raja dan semua, wah kita luar biasa saudara. Ini bukan presiden, bukan raja. Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Kita disertai dan dilindungi. Luar biasa, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Apalagi yang Tuhan katakan, janji-janji Tuhan digenapi. Ayat 15b. Dikatakan, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan padamu. Saudara, Tuhan berjanji menggenapi janjinya. Saudara, janji Allah itu meliputi dua pihak. Ya, saya itu seringkali istilahnya gondok saudara ya. Saya lihat banyak orang Kristen, banyak sekali orang Kristen yang tidak pernah mengalami janji Allah. Ya seolah-olah Allah tidak ada, seolah-olah Allah bohong. Itu salah besar. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Katakan tidak pernah mengingkari janjinya. Maaf saudara, kalau Allah mengingkari janjinya, maaf, dia bukan Allah. Allah tidak mungkin, tidak bisa mengingkari janjinya, pasti menggenapi janjinya. Yang jadi masalah itu kita tidak lakukan bagian kita. Ya, seperti contohnya, Ulangan pasal 28 ayat 1 dan seterusnya. Bila engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, kita mendengar atau membaca firman Tuhan. Dan melakukan dengan setia. Apa saudara? Melakukan dengan setia. Melakukan. Jadi bukan hanya baca atau dengar firman Allah. Tapi dilakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Maka aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Dan segala berkat ini akan datang padamu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, diberkati. Tapi kalau sebaliknya, kita tidak sungguh-sungguh mendengar dan melakukan perintah Tuhan, kutuk yang datang. Jadi saudara, saya itu sedih ya lihat kalau banyak orang Kristen tidak mengalami janji-janji Allah. Ada sesuatu yang sangat keliru. There is something very, very wrong. Apa itu? Karena kita tidak lakukan bagian kita. Saudara, maaf sekali lagi ya, saya bukan sombong-sombongan. Saya sudah baca Alkitab ini belasan kali dari Kejadian sampai Wahyu. Itu isinya jelas seperti ini. Ya, cuma kata-katanya bisa berbeda. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, melakukan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan pasti turun. Katakan pasti turun. Tidak bisa tidak. Cuma kalimatnya berbeda. Ya. Seperti Yesus di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain yang kau butuhkan akan ditambahkan padamu. Cari Tuhan dulu sungguh-sungguh. Maka yang lain yang kita butuhkan dalam hidup ini akan ditambahkan pada kita. Itu janji itu penuh. Dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Dulu saya pernah mengadakan perlombaan di sini ya. Saya suruh cari. Karena itu memang banyak sekali janji Allah. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen, saya sebagai orang Kristen tidak mengalami janji Allah, yang salah pasti kita. Ya. Tapi saya berdoa, semua di sini, baik yang ibadah secara onsite maupun online, semuanya mengalami janji-janji Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Setelah Yakub terbangun dari tidurnya, dia berkata, wow, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini adalah rumah Allah. Ini adalah pintu gerbang surga. Saudara, kita lihat dulu tentang rumah Allah.
Rumah Allah dalam bahasa Ibrani, bahasa Alkitab Perjanjian Lama, itu adalah Bet El. Bet itu rumah, El itu Allah. Jadi gereja kita, gereja Bet El, artinya rumah Allah. Rumah Allah atau surga. Seperti apakah rumah Allah atau surga itu? Pertama, surga adalah tempat tahta Allah. Mazmur 11 ayat 4. Menulis demikian. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan tahtanya di surga. Jadi surga adalah tempat tahta Tuhan. Ya, luar biasa surga itu. Apalagi surga itu seperti apa? Kita lihat tempat nama kita terdaftar. Lukas pasal 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk padamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ini luar biasa. Jadi waktu itu murid-murid Yesus bisa mengusir setan-setan. Setan-setan takluk kepada murid Yesus dalam nama Yesus. Tapi Yesus berkata, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk padamu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Bagaimana caranya nama kita terdaftar di surga? Caranya, pertama bertobat. Bertobat itu artinya dulu kita jalan ke sana, kepada dunia, kepada dosa. Bertobat kita berhenti, berbalik berapa derajat? 180 derajat kepada Tuhan. Melakukan kehendaknya, melakukan perintahnya, itu bertobat. Katakan bertobat. Lalu membuka pintu hati kita. Kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Menjadi Tuhan dan Raja dalam hati kita. Maka Yesus dalam rupa Allah Roh Kudus disebut juga Roh Yesus, Roh Kristus, akan masuk dan tinggal dalam hati kita. Pada waktu Yesus Roh Kudus masuk dalam hati kita mengalami disebut kelahiran baru. Apa saudara? Kelahiran baru. Saudara, waktu itu dosa kita diampuni. Kita diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Dan pada waktu itu nama kita tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Saudara, saya mau katakan, jangan ada satupun saudara di sini yang nanti selesai ibadah ini keluar dari tempat ini sebelum kau yakin namamu terdaftar di surga. Apa gunanya saudara mempunyai dunia ini dengan segala isinya kalau saudara mati masuk neraka? Jangan saudara. Pastikan namamu, namaku sudah terdaftar di surga. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Seperti apa surga itu? Kita lihat berikutnya. Surga adalah tempat kita mengumpulkan harta. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan mencuri membongkar dan mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan mencuri tidak membongkar dan mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Loh Pak, kalau gitu kita tidak boleh mengumpulkan uang dong Pak? Boleh enggak? Boleh, loh kita kan mungkin perlu tempat tinggal, perlu sekolahkan anak dan sebagainya, kita perlu kumpul uang untuk keluarga kita dan sebagainya. Masalahnya jangan fokus ke situ. Saudara fokus sekali ke situ, saudara tidak pedulikan harta di surga. Itu salah. Karena di mana ada hartamu, di situ ada hatimu, ya. Jangan. Ya. Kumpulkan harta di surga. Bagaimana Pak caranya kumpulkan harta di surga? Dengar baik-baik saudara. Siapa mengumpulkan harta di surga? Oh, kita semua mau. Caranya dengar baik-baik. Semua perbuatan baik yang kita lakukan bagi Allah dan bagi sesama, yang kita lakukan atas dasar kasih, atas dasar apa? Itu menjadi harta kita di surga. Saya ulangi, I repeat it. Semua perbuatan baik yang saudara dan saya lakukan bagi Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, ya, mengagungkan Tuhan. Dan perbuatan baik kita lakukan pada sesama manusia atas dasar kasih, itu jadi harta kita di surga. Jangan atas dasar yang lain.
saya jadi pendeta supaya dikagumi orang. Kenal enggak sama Pak Yongki? Wah, Bapak belum kenal ya? Wah, masa Pak Yongki? Jangan ngedong aneh-aneh gitulah. Ya, saya jadi pendeta, saya melayani Tuhan karena kasih. Tuhan manggil saya untuk mengembalakan kawanan domba Allah. Itu saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan saya bilang sama Tuhan sampai nafas ini berhenti dari hidung saya. Kalau engkau masih berkenan, saya mau melayani engkau sampai saat terakhir atau sampai engkau datang. Ya, karena dasar kasih, bukan yang lain, saudara. Bukan karena mau cari uang, bukan karena kehormatan, nama besar dan sebagainya. Nggak usah, saudara. Dan juga kepada sesama manusia, lakukan ya, atas dasar kasih. Itu jadi hartamu di surga. Ya. Jadi di sini ada yang punya banyak harta, ada yang kurang hartanya. Apa yang kau lakukan, semakin banyak kau lakukan, itu tidak pernah sia-sia. Itu menjadi hartamu di surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Berikutnya, seperti apa surga? Tempat kediaman kita yang kekal. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kita tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kemah itu tubuh kita, saudara. Kalau dibongkar, artinya kita is dead. Kita mati. Allah akan menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, kalau di bumi ini, saudara mungkin punya rumah kecil, rumah besar, rumah sederhana, rumah mewah. Itu semua akan kita tinggal. Bahkan tubuh kita ini sendiri, kalau Tuhan berdatang kita semua akan mati, saudara. Ya, nggak ada yang hidup terus. Nah, tapi nanti masuk surga, kita punya rumah yang kekal. Kita tempati selama-lamanya, dan itu sangat indah. Ya, ku rindu rumah di surga. Kalau saya dengerin lagu-lagu bahasa Inggris, itu banyak sekali bicara soal surga. Waduh, ini bener nih. Saya juga rindu nih pergi ke surga itu. Itu tempat kediaman yang kekal, yang sangat indah, yang akan saudara nikmati, saya nikmati untuk selama-lamanya di dalam kekekalan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Setelah Yakub terbangun dari mimpinya, dia berkata, wow, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini sungguh adalah rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Pintu gerbang surga seperti apa? Yakub melihat ada tangga dari bumi, ujungnya sampai ke langit. Dan malaikat Tuhan naik turun di tangga tersebut. Saudara, malaikat itu adalah pelayan dari ahli waris keselamatan. Mari kita baca Ibrani 1 ayat 14 saya bacakan. Bukankah mereka semua ini adalah para malaikat, adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus beroleh keselamatan. Jadi para malaikat itu adalah roh-roh yang diutus Tuhan untuk melayani para ahli waris keselamatan. Siapa ahli waris keselamatan di sini? Belum semua ya, nggak yakin. Waduh, ini kalau nggak yakin, ini saya gagal nih Pak mengembalakan di sini Pak. Siapa ahli waris keselamatan di sini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, Tuhan mengutus malaikatnya. Katakan, Tuhan mengutus malaikatnya untuk melayani saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, banyak contoh. Seperti ketika Gabriel diutus Tuhan untuk menemui Maria, ibu Yesus. Untuk memberitahukan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Saudara, juga kita lihat ada banyak kesaksian bagaimana malaikat itu menjaga dan melindungi para ahli waris keselamatan. Tahun lalu di tempat ini ada seorang dukun santet masuk ke tempat ini untuk menyantet saya, saudara. Sementara saya sedang khotbah, dia lepaskan santetnya berapa kali, nggak mempan. Jadi dia menjadi marah, saudara. Dia lepaskan ilmunya yang tertinggi. Dia bilang kalau ilmu ini saya lepaskan hanya ada 2 kemungkinan. Pak Yongki jatuh langsung mati, atau jatuh langsung lumpuh seumur hidup. Tapi ketika dia lepaskan ilmunya yang paling tinggi, tetap nggak ada apa-apa, saudara. Saya tetap berkhotbah dengan tenang. Jadi dia penasaran,
Saudara kalau tahu ilmu-ilmu kejawen, itu ada namanya ngerogoh sukmo. Ya, rohnya itu bisa keluar dari tubuh, saudara. Dia keluar dari tubuh rohnya, dia lihat apa yang terjadi. Dia kaget, saudara. Di sekitar saya ini ada banyak malaikat. Bahkan di atas ini ada malaikat berterbangan. Ini kalau saudara ada yang punya, ini pasti bisa lihat juga. Salah satu dari malaikat itu berkata, satu kali lagi kamu berhadapan dengan saya. Wah, dia ketakutan, tidak berani lagi nyerang, saudara. Tapi setelah itu selesai ibadah, dia menemui saya di depan. Dia cerita, dia tidak ngomong dia dukun santet. Dia cuma bilang, Pak, saya ini banyak belajar ilmu, Pak. Di mana saya sudah banyak belajar, Pak. Saya ingin dilayani. Saya tahu, wah ini orang ini pasti ilmunya banyak. Saya bilang, tidak bisa sekaligus dilayani gitu. Saya suruh dia pergi ke Taman Doa, ketemu Pak Yunus, konselor di sana. Nanti Bapak dilayani. Singkat cerita, dia pergi ke Pak Yunus, dilayani, saudara. Dilepaskan roh jahatnya. Setelah itu dia dibaptis, jadi Kristen. Bahkan kemudian dia ikut KOM 100, jadi pelayan Tuhan di sini. Sekarang dia jadi pelayan Tuhan, nanti ibadah keempat. Setelah ini dia ada. Dia juga kita terima menjadi security di Taman Doa. Namanya Pak Suhadi, ya kalau sudah ada yang kenal. Nanti kalau sudah mau lihat wajahnya, ibadah 4 sudah datang ke sini. Nanti kalau dia datang saya suruh berdiri. Ya ini orangnya. Ya di sini tidak ada lah, belum datang ya Pak Suhadi? Ya belum datang, ya nanti ibadah 4 saya kira pasti datang, karena dia pelayan ibadah 4. Saudara, dengar baik-baik, Allah yang kita sembah, itu Allah yang luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Semua roh tunduk di bawah kaki Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita banyak mengalami peristiwa malaikat, saudara. Ketika anak saya Bill, baru berumur kira-kira 6 tahun. Dia itu di rumah kami ya, yang lama di BC Permai. Dia itu sedang duduk makan nasi di bawahnya televisi. Televisinya ada di atas lemari hias. Ya karena kami tidak di rumah, nggak ada yang larang, saudara. Makan di bawah televisi. Depok ini kota petir. Tiba-tiba petir menyambar, saudara. Masuk ke televisi, masuk ke kabel TV, masuk ke televisi, televisinya loncat ke depan, jatuhin Billy. Ketika saya pulang dengan istri saya lihat, wah televisinya berantakan di lantai. Piring tempat Billy makan pecah berantakan. Billy-nya tidak apa-apa. Saya tanya, Bill kenapa tadi? Ya papi, waktu TV-nya jatuh ada yang putih-putih narik Billy ke belakang. Saya pikir sudah anak 6 tahun itu tidak punya refleks untuk loncat ketika TV-nya jatuh. Jadi saya percaya itu malaikat Tuhan menolong dia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Suatu ketika Bill dan temannya, anak tetangga yang sebaya dengan dia, itu main-main naik ke atas plafon rumah. Waktu itu saya sedang di rumah hari Sabtu, kita sedang pasang lampu hias. Tiba-tiba temannya Bill nginjak internet, jatuh ke bawah dari ketinggian 3 meter, saudara. Itu anak saya Stella yang jadi headmaster di sekolah kita di belakang. Kami lihat berdua dengan mata kepala kami sendiri. Anak itu jatuh. Mestinya kalau orang jatuh kita jebrek. Ini jatuhnya pelan, saudara, dan jatuhnya tidur. Seperti orang tidur. Ya. Alkitab Mazmur 91 berkata Tuhan mengirim malaikatnya untuk menatang kau di atas tangannya. Menatang itu gini loh, saudara, ditahan. Kami lihat, jatuh pelan. Sampai di tanah, sampai di lantai, bukan tanah, saudara. Di lantai nangis anaknya. Ketakutan. Istri saya kan gesit, dia langsung datang. Periksa tubuh anak itu. Dari batok kepala sampai telapak. Tidak ada luka sama sekali. Benjolan, goresan, apalagi yang lebih parah, patah tangan, patah kaki, tidak ada, saudara. Anak itu nangis cuma karena ketakutan. Langsung saya bawa ke rumahnya dekat saya bilang sama ibunya, di rumah hanya ibunya. Bu, tadi anak ini namanya Gito, jatuh dari plafon, Bu. Tapi kami sudah periksa, tidak ada luka sama sekali. Tapi andai kata malam hari ini anak ini badannya panas, mungkin ada luka dalam, tolong bawa ke dokter, Bu. Nanti saya ganti biayanya. Ternyata tidak ada luka luar dan dalam. Karena apa? Tuhan mengirim malaikatnya untuk menolong kami. Berikan tepuk tangan. Saudara, kalau sampai anak itu celaka di rumah saya, kita Kristen minoritas di sana, saudara. Bayangin kalau anaknya apalagi sampai lebih parah meninggal dunia dan sebagainya, bayangin. Tapi Tuhan tidak mempermalukan. Tuhan menolong. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Banyak lagi peristiwa-peristiwa mujizat, saudara.
Saya percaya bahwa pintu gerbang surga itu antara lain, apa saudara? Antara lain ya, bukan satu-satunya, antara lain. Ya, mungkin ada tempat-tempat lain, tapi yang saya tahu, Bukit Doa Taman Getsemani di Ungaran itu pintu gerbang surga. Saya banyak sekali menerima pesan Tuhan di Ungaran. Juga Taman Doa Rumah Pengorbanan ya di Depok itu juga pintu gerbang surga. Ada banyak sekali mujizat. Bahkan ada bintang yang turun ke sana, naik dari sana, banyak sekali saudara. Kemudian banyak terjadi mujizat kesembuhan, terjadi mujizat ekonomi, ada lagi mujizat keluarga dan sebagainya. Banyak sekali saudara. Ya saya harap saudara banyak masuk mengenal doa. Pak Niko, Gembala Pembina kita berkata saat ini banyak-banyak masuk mengenal doa. Ya supaya kita juga siap, ya bukan hanya ditolong Tuhan, tapi kita siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mau saudara? Amin. Ini aminnya fals, cuma 1-2 orang. Mau saudara? Banyak masuk menara doa. Nanti saudara akan saksikan bagaimana saudara buktikan sendiri. Allah yang kita sembah, itu bukan sembarang Allah. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang maha kuasa. Ketika saudara dan saya melakukan bagian kita, sungguh-sungguh menggenapi perintah-perintah Tuhan, maka engkau akan lihat tangan Tuhan yang perkasa diulurkan menjamah kita. Berikan tepuk tangan yang hebat bagi Tuhan. Kita akan tutup dengan video kesaksian orang-orang yang melihat malaikat di TDRP. Salam, saya Bu Sipora. 2 tahun yang lalu saya ikut breakthrough di Taman Doa Rumah Pengorbanan. Waktu pujian penyembahan dinaikkan, di situ saya melihat ada satu sinar di sebelah tabut. Saya berpikir itu sinar pantulan dari gitar yang ada di bawah, karena sinar itu dari bawah memancar ke atas. Ternyata saat pujian penyembahan semakin dinaikkan, saya melihat jelas banget di situ tangga berbentuk tangga, sinar tadi berbentuk tangga. Dan saya percaya saat pujian penyembahan dinaikkan, ada malaikat surga naik turun di tempat itu. Dan saat itu saya diingatkan di firman Tuhan di Kejadian 28 ayat 12, bahwa di bumi akan didirikan sebuah tangga sampai ke langit, sampai ke ujung langit, dan di situ malaikat turun naik. Dan saya percaya tempat ini, Taman Doa Rumah Pengorbanan, adalah pintu gerbang surga seperti mimpi Yakub yang ada di Betel. Dan kalau tempat ini menjadi pintu gerbang surga, ada mujizat-mujizat Allah, ada manifestasi kuasa Allah terjadi di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Lihat malaikat Tuhan Yesus di TDRP. Di sebelah salib. Sebelah salib gede ya malaikatnya? Gede malaikatnya. Tangannya gimana? Shalom, saya Bu Iriana. Sudah hampir 1 tahun cucu saya ngelihat malaikat besar di TDRP. Waktu itu, waktu kita dalam penyembahan pujian, dia tuh seperti ketakutan gitu. Tapi saya nggak tahu apa yang dia takutin gitu. Tiba-tiba saya ajak dia pulang karena dia udah takut banget. Akhirnya saya ajak pulang, sampai di rumah langsung dia menggambarkan ada malaikat, terus ada salib, dia gambarin seperti di TDRP. Waktu saya ngelihat gambar itu, langsung dia ngomong, Oma, aku ngelihat malaikat besar di TDRP. Nah, saya berpikir, itu cuma hayalan dia. Tapi dia tunjukin gambar, dia gambar, dia tunjukin, Oma ini aku ngelihat malaikat besar, Oma, katanya. Di sebelah salib, dia bilang begitu. Langsung saya ngelihat itu, gambarnya itu dia. Oh, dia gambar sendiri bahwa itu malaikat. Oh, apa yang dia takutin di TDRP itu, ternyata itu dia ngelihat malaikat besar. 3 minggu yang lalu, tepatnya tanggal 23 Januari 2019, pada jam 7 sampai 9 pagi, saya dihampiri Bapak lansia yang berasal dari Gereja Kristen Jawa di daerah Cibubur, dan mereka menghampiri dan bertanya kepada saya bahwa dia melihat seorang malaikat turun dari terang lampu yang sangat terang benderang seperti lampu sorot yang berada di
tengah pintu hall utama dan dia melihat malaikat Tuhan berjubahkan putih turun dari lampu yang terang benderang itu dari atas ke bawah. Pada tanggal 10 hari Minggu jam tengah 9 malam, saya keluar dari Menara Doa karena saya mau istirahat sebentar. Dari jam 6 sore saya sampai setengah 9 itu sudah bertugas. Tiba-tiba saya melihat ada sayap yang terbang 2 mundar-mandir. Saya pikir itu apa ya Tuhan? Apa itu sorotan lampu? Terus saya perhatikan terus. Tapi kalau lampu tidak seperti itu sayap. Di dalam hati saya, oh itu malaikat. Tapi saya pada waktu itu sendiri. Siapa ya yang mau lihat lagi? Tiba-tiba ada seorang anak perempuan mau ke parkiran motor. Dia baru keluar dari gua doa. Saya panggil anak itu, saya kasih tahu, Dek, coba kamu ke sini deh. Dia menjawab, ada apa Bu? Coba kamu lihat ke atas, itu ada apa? Pas dia melihat ke atas, oh iya Bu, apa itu Dek? Itu kayaknya lampu ya Bu? Lampu dari mana? Ini kali dari atas gedung. Ada nggak landasan kayak seperti landasan helikopter, kata dia seperti itu? Hah? Tidak ada di sini di atas gedung ini. Coba kamu perhatikan lagi. Terus dia memperhatikan. Oh iya Bu, itu mas sayap Bu, 2. Itu malaikat Bu. Puji Tuhan. Doa-doa kita dijawab sama Tuhan Bu. Saya terus mengatakan puji Tuhan. Setelah itu saya pergi ke tempat security. Saya melaporkan, kebetulan yang jaga ada Pak Franky. Saya tunjukkan, saya memang sudah foto walaupun cuman titik terang. Dia langsung respon, oh itu malaikat mah. Akhirnya saya masuk lagi ke Menara Doa. Di Menara Doa, di dalam hati saya, apa ya maksudnya ini Tuhan? Coba saya penasaran, masih ada enggak? Saya keluar lagi, saya lihat masih ada. Setelah itu saya share di grup penjaga. Salah satu penjaga Menara Doa yang bernama Jai ngerespon. Dia pun keluar bersama istrinya, dia melihat, dia katakan, oh iya benar nih, kita juga ngelihat nih, ini kita lagi foto nih. Ada juga kebetulan orang CDN, 11:30, keluar bersama Nita melihat kejadian itu. Nah saya keluar jam 12 malam, saya coba lagi keluar, saya melihat itu udah semakin tinggi, cuman satu yang saya lihat samar-samar, sampai saya perhatikan terus, akhirnya hilang, tidak ada lagi. Pas saya mau keluar dari pintu menara, saya ketemu Kanita bilang ada malaikat di depan pintu. Aku ikut dong dengan ekspektasi banget, aku ke depan. Mana aku bilang. Benar saya lihat itu ada malaikat 2. Nggak terlalu ini, cuma sayapnya aja. Tegas-tegas coba lihat dulu katanya. Aku lihat, iya bener-bener Bu ada 2, ya, ada 2 kan mundar, terbang sana, terbang sini pas depan pintu TDRP. Itu aku bilang, wah luar biasa, pantesan pada malam itu lawatan Tuhan juga aku ngerasain dahsyat banget. Pas lagi pujian penyembahan di TDRP. Dan benar saudara, saya melihat ada 2 sosok warna putih yang lalu lalang, tepatnya dari depan Taman Doa Rumah Pengorbanan dengan pagar pintu masuk menara. Mereka lalu lalang di atas itu dan seperti Raja Wali yang terbang yang berjaga-jaga. Tak lama kemudian saya juga melihat satu cahaya seperti yang di atas saya lihat di Taman Doa Rumah Pengorbanan juga, dari arah rumah Pak Gembala, Pak Yongki, ke arah pagar depan menara, dan itu cahayanya terang, tetapi tidak berlangsung lama saudara, tidak berlangsung lama, kemudian tiba-tiba cahaya itu hilang, dia berlangsung sekitar 2 menit, dan kemudian saya panggil istri di rumah dan istri juga melihat itu. Bahkan istri saya takut melihatnya, dia bilang itu ada malaikat. Aku bilang iya, sudah dari tadi ada di atas itu. Tepatnya di pukul 00, saya kembali keluar dan saya melihat sosok itu masih ada. Tetapi saudara, tinggal 1, tetapi semakin tinggi dan lama-kelamaan sekitar lewat 5 menit dari 00 dan cahaya itu menghilang.
Dan saya percaya saudara tempat ini, Taman Doa Rumah Pengorbanan ini tempat kudusnya Tuhan. Dan saya percaya tempat ini banyak mujizat-mujizat terjadi, bahkan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Jadi biarlah kita semakin bergairah di dalam Tuhan, dan mari saudara datang rasakan hadirat Tuhan di Taman Doa Rumah Pengorbanan ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saya undang bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Sekali lagi banyak masuk di menara doa, saudara. Amin. Waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Amin. Sudah diambang pintu. Kita semua harus siap sedia. Ya. Di dunia, hidup kita hanya singkat. Tapi di sana kita tinggal berapa lama? Selama-lamanya di dalam kekekalan. Pastikan engkau punya harta di surga. Pastikan engkau masuk bersama kita semua, masuk bertemu kembali di surga yang kekal mulia selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.